Soal pribadi, edaran SN20 ya, surat edaran 20 KPU tidak bisa berhenti. Makanya untuk mengisi kekosongan hukum kayak tatap muka ada aturan-aturannya, gitu standar. Jadi kita harus mengawasi juga. TPS pastikan bisa membuat wastafel. Jadi dia tidak jauh dari pemukiman lah kira-kira, agar nanti bisa disalurkan air, bisa cuci tangan sebelum ini segala macam. Nah, kenapa ada pengurangan 400 pemilih gitu dalam hal ini, yang tadinya 800 kemudian dikurangi, itu dalam rangka tidak ada penumpukan di dalam TPS gitu. Jadi kita antrinya mungkin tidak di dalam lagi, jadi antrinya di luar TPS. Sebelum masuk ke TPS sudah steril, kemudian memilih, kemudian langsung keluar dari TPS gitu. Sebelumnya berapa TPS dan sekarang berapa TPS yang ada di? Sebelumnya 2342. Sekarang menjadi 2965, kurang lebih ada peningkatan 630-an TPS gitu. Itu yang menjadi beban anggaran ya, terutama ya, karena kalau semakin jumlah TPS naik itu kan beban SDM itu apa? Petugas KPPS, penambahan logistik dan lain-lain, itu yang menjadi beban. Kenapa pilkada ini anggarannya menjadi lebih tinggi lagi. Naik berapa Bang? Ini kan ada pengurangan ya, gini, subsidi, jadi banyak kegiatan sosialisasi, kemudian rapat-rapat, mamin, SPPD itu yang direvisi, itu untuk membebani itu gitu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan kita tuh yang kegeser Bang. Kalau untuk jumlahnya ya tetap NPHD tetap 60 ya? Iya. Nggak ditambah, nggak dikurangin ya? 62, 68 Bang. Bukan, ada revisi. Kemarin audit kita itu sekitar 62 miliar. 62. Ada apa sih namanya, efisiensi ya. Yang sudah kita koreksi itu sekitar 7 miliaran. Itu udah nerima berapa KPU? Apa? Udah nerima berapa dari 62M itu? Kita itu untuk tahapan ini itu belum menerima sama sekali. Kita itu nerima pertama itu 2019 6 miliar kalau nggak salah. Sampai detik ini masih 6 miliar. Kita masih 6 miliar karena apa? Ya kita kan kondisi begini nggak bisa memaksakan, karena keuangan pemerintah daerah juga kan harus stabil juga kan, nggak mungkin semuanya buat KPU lah kira-kira gitu ya. Terus yang terpenting dalam acara ini sebenarnya melibatkan stakeholder itu karena saling keterkaitan. Contoh saling terkaitan apa? Terkait dengan penertiban APK yang tadi disampaikan di dalam protokol. Pemerintah daerah harus adil. Adil itu apa? Misalkan kewenangan sekarang itu Pol PP sama DLH. Ya kan, kedua itu dia, karena taman punya DLH, penindakan Pol PP. Karena ini belum penetapan. Kalau gambar si A dicopot, si B dicopot, si C dicopot, itu pentingnya keadilan. Contoh misalkan besok kampanye di tatap muka, dia pakai fasilitas yang swaklola punyanya Dispora, misalkan itu ada yang disewakan gor-gor. Ketika pasangan B dikasih, yang saya dikasih, gitu loh. Jadi biar tidak ada sengketa dan segala macamnya, kerisauan segala macam, biar adil sebenarnya. Jadi selama ini Pemkot belum adil ya Bang? Enggak juga, saya nggak mengatakan nggak adil gitu, tapi adanya forum ini ya terang benderang adil gitu loh. Maksudnya lebih menyorot ke APK yang udah mulai bakal calon Salah satunya tempelkan begitu tadi di jembatan, iya, JPU. Itu pakai dengan aturan KPU itu nggak bisa sekarang karena kita belum ada calon, tapi dia pakai K3 ya. Kebersihan, ketertiban, itu kenyamanan, kan ada tuh Perda K3 tuh yang dikomandoi oleh Pol PP, Perda Tibum, ada Tibum. Kira-kira itu, jadi ada dua itu aja. Bang, izin Bang, masalah TPS ini kan nanti kan kita nggak nutup kemungkinan adanya pasien positif Bang. Iya. Nah itu gimana? Ya kan pencegahannya kita upayakan pakai termogen itu. Nah Itu misalnya sederhana kita gitu. misalnya pasien itu positif Bang di rumah sakit, itu si calon pencoblos akan disediakan atau seperti apa? Ya nggak mungkin lah ya kalau kita sampai jemput bola gitu ya, karena di perlengkapan kita kemudian kan dirawatnya nggak di Tangsel, nggak mungkin itu kotak dibawa ke Wisma Atlet misalkan, dan itu sangat ini ya, sangat riskan ya, gitu aja sih, sangat riskan. Artinya begitukan saja ya sampai dia sembuh. Gitu aja Bang, sih. pengaruhnya ke partisipasi pemilih dong? Nah, salah satunya di partisipasi ini khawatir orang akan enggan ya, terutama yang paranoid itu, misalkan agak ketakutan berlebih, dia datang ke TPS itu untuk memilih, itu yang kita khawatirkan gitu. Makanya kita ini KPU bersama teman-teman pemerintah daerah yang OPD, Bawaslu membuat ini persepsi publik itu bahwa ya kita baik-baik aja, yang penting memakai protokol kesehatan, itu yang terpenting. TPS sesungguhnya teman-teman tadi sudah melakukan ketika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua
sudah mengundang peserta pemilu ya, ini mulai tanda dan mempunyai kewenangan yang mungkin lebih daripada harus berpikir jenis segala macam, tapi walaupun ya, mulai dilantik petugas PPS, tapi kemudian karena di Bawaslu dan Komisi 2 sudah menetapkan bahwa pilkada ada sebelumnya itu 2015 itu bisa meningkat, itu yang demokrasi kita tetap jalan dan juga kita bisa. Kalau pemerintah kita otoriter, ya, tapi sebagai masyarakat sipil, soal pribadi, edaran SN 20 ya, surat edaran 20 KPU kan tidak bisa berhenti. Makanya untuk mengisi kekosongan hukum itu kan kayak tatap muka, ada aturan-aturannya, memang gitu standar. Jadi kita harus mengawasi juga. Jangan lupa subscribe ya.